Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami mau kembali merefleksikan seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus di dalam firman yang akan kami bacakan hari ini. Bapa, kami mau berdoa agar Tuhan sungguh dapat memberikan kami satu pemahaman yang benar tentang apa menjadi murid Kristus, dan kami pun dapat memiliki satu ekspektasi yang sesuai yang sesuai seperti yang kau nyatakan di dalam firman Tuhan dalam mengikutimu dan melihat apakah mengikutimu adalah sesuatu yang layak, sesuatu yang worthy untuk kami jalani dalam kehidupan ini. Dan Bapak, ketika firman-Mu berbicara, sekali lagi berbicara kepada setiap kami secara pribadi, lepas pribadi, kalibrasi hati kami kembali Tuhan di dalam pesan Injil-Mu ini, agar Injil ini betul-betul menjadi sentralitas dari kehidupan kami sebagai murid Kristus, dan segarkan kami sekali lagi Tuhan, agar kami dapat kembali melihat Kristus yang memimpin kami, guru kami yang memimpin kami sebagai murid-murid-Mu di dalam seluruh perjalanan kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bisa dikatakan sebagai kehidupan dalam pemuritan. Dan hal ini terjadi saudara karena begitu kita dipanggil untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara langsung pun juga sudah menjadi murid-murid Kristus. Dan kedudukan kita sebagai murid Kristus ini tidak akan berubah, bahkan sampai nanti kita ada di surga sudah bertemu muka dengan Tuhan. Saudara, identitas kita ini sebagai murid Kristus adalah identitas yang sama pentingnya dengan identitas lain yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, atau mungkin sebagai seorang hamba Tuhan atau the servant of God. Dan istilah kita sebagai murid Kristus ini bukan semata-mata bersifat satu analogi atau satu penggambaran semata, tetapi ini adalah relasi yang nyata yang terjalin antara Tuhan dan kita, di mana Tuhan itu adalah guru bagi kita dan kita semua adalah murid dari Tuhan yang adalah guru yang akan mengajar kita. Dan di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid inilah saudara, Tuhan akan senantiasa mengajar, membentuk kehidupan kita, dan kita akan melakukan ini semua dengan kita tidak hanya belajar seperti ini saja, tetapi dengan berjalan, mengikut kemana Tuhan membawa kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah kenapa saudara, gereja Tuhan melihat pemuritan ini bukan sebagai salah satu program kerja gereja, tetapi gereja Tuhan melihat pemuritan sebagai esensi utama dalam kehidupan gereja. Kami di Gospel Providence Church di GPC memiliki satu visi untuk menjadi gereja yang memuridkan, di mana saudara kami di sini melihat bahwa Tuhan memanggil kita semuanya yang berada di dalam gereja ini bukan hanya untuk datang, bukan hanya menjadi penonton di dalam ibadah kita, tapi kita datang sebagai seorang murid yang akan senantiasa dimuridkan, diajar, dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan di dalam segala prinsip-prinsip Alkitabiah yang kita pegang di dalam teologi reform. Dan inilah kenapa saudara, segala komunitas, program, relasi, fellowship yang terjalin di dalam GPC, kami semuanya melihat itu sebagai satu kesatuan, sebagai bagaimana Tuhan memuridkan kita melalui semuanya itu. Karena saudara, dengan hanya kita menyadari panggilan kita sebagai murid Kristus sajalah, kita akan semakin bertumbuh untuk tidak hanya mengerti Injil, tetapi lebih meresapi dan menghidupi Injil. Dan di dalam pemuritan saudara, disinilah kita akan melihat pembentukan dan perubahan yang benar di dalam kehidupan kita, dan ini akan semakin mendorong kita untuk menjadi garam dan terang, saksi Kristus yang menyatakan Injil dimanapun kita berada. Namun saudara, kehidupan menjadi murid Kristus itu bukanlah kehidupan yang mudah. Bahkan banyak dari kita dan termasuk saya pun sempat bergumul berat untuk menjadi murid Kristus. Bahkan saudara, ada waktunya kita pun mungkin mau menyerah di tengah jalan, karena ternyata tantangan menjadi murid Kristus itu lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Dan kenapa ini bisa terjadi saudara? Karena seringkali kita memiliki ekspektasi yang salah dalam menjadi murid Kristus. Kita mungkin berpikir saudara, atau punya ekspektasi sebelum ini, kalau menjadi murid Kristus itu kehidupan kita akan nyaman nantinya. Kita akan terbebas dari masalah karena Tuhan akan memimpin kita. Karena saudara, karena kita pikir
Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, dia pasti akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Atau mungkin kita pikir jadi murid Kristus itu tidak berarti apa-apa buat kita. Ini adalah hal yang biasa-biasa saja, karena kita pikir, kehidupan murid Kristus itu adalah sebuah gimmick belaka, gimmick orang Kristen aja. Yang penting mah, saya kehidupan orang Kristen mah baik-baik aja ke Tuhan. Saya beribadah aja, nggak usah macam-macam hidupnya. Dan saudara, kita mungkin punya ekspektasi seperti ini, pemahaman seperti ini, dan sampai pada akhirnya saudara, terjadi penderitaan hidup menimpa kita. Kesulitan membuat kita susah, hati kita sakit, dan akhirnya kalau itu terjadi kita komplain ke Tuhan. Tuhan kok kenapa tega melakukan ini kepada kehidupan saya? Dan akhirnya saudara, keraguan kita berbicara lebih besar daripada iman kita. Sampai akhirnya kita sulit mengikut Tuhan, dan akhirnya kita mau melepaskan Tuhan. Saudara, apakah kita mau kehidupan kekristenan kita berakhir seperti ini? Tentu saja tidak, saudara. Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa di dalam Kristus, Ia menjanjikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui pikiran kita. Dan pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami itu semua sebagai murid-murid Kristus? Itulah mengapa saudara, hari ini kita mau sama-sama mengkalibrasi hati kita, pandangan kita kembali kepada firman Tuhan, dan melihat seperti apa Yesus nyatakan harga-harga atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi murid Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Dan kita akan merenungkan hal ini dari perikop firman Tuhan kita dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ya saudara, saya akan kembali membacakan Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Saudara bisa melihat itu di kertas liturgi saudara atau di layar yang ada di depan saudara. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Inilah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dan kita akan melihat apa saja hal-hal yang Kristus nyatakan yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi murid Kristus dengan setia. Ada 3 poin yang akan kita simak bersama-sama dalam firman hari ini. Poin yang pertama, untuk menjadi murid Kristus kita harus menempatkan Kristus lebih tinggi dari relasi lainnya. Kedua, menghitung harganya. Dan yang ketiga, berdamai dengan Tuhan. Saudara, kita akan membahas poin-poin ini dengan sangat dekat di dalam teks kita hari ini. Jadi jangan tutup teks kita hari ini, kita akan menyimaknya di dalam seluruh ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Untuk menjadi murid Kristus, maka kita harus menempatkan Kristus lebih tinggi dari relasi lainnya. Saudara, dalam pembahasan perikop Lukas sebelumnya, itu 2 minggu yang lalu saya yang berkhotbah di sini tentang perumpamaan pesta perjamuan. Kalau saudara masih ingat dulu, kita sudah melihat saudara, satu hal yang Yesus nyatakan di situ
bahwa agar kita dapat menghidupi seluruh janji Injil di dalam kehidupan kita, maka kita perlu menempatkan Kristus sebagai pusat di kehidupan kita. Dan karena itu saudara, Tuhan akan senantiasa menata ulang kehidupan kita supaya Kristus itu bisa masuk dan berdiam dengan tepat, dengan pas di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana konkretnya Tuhan menata ulang kehidupan kita? Nah, di dalam perikop ini Tuhan Yesus masuk lebih dalam kepada bagaimana Tuhan menata ulang hati kita, yaitu dengan Ia menata relasi kita. Kita lihat di ayat ke-26, Yesus katakan di situ satu pernyataan yang kedengarannya cukup keras, dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, pernyataan ini terdengar keras di telinga kita, apalagi di situ ada kata membenci, dan membencinya adalah orang-orang yang punya relasi dekat dengan kita. Orang tua kita, saudara kita, bahkan dikatakan di situ istri kita, pasangan kita. Nah, saudara, apakah di sini artinya kalau kita mau ikut Yesus, kita harus membenci mereka semua itu? Dan kok kedengarannya pernyataan ini bertentangan dengan perintah Tuhan yang lainnya untuk kita menghormati orang tua kita misalnya, atau kita mengasihi sesama kita, mengasihi pasangan kita. Apa maksud Yesus dengan Ia berkata untuk membenci orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita? Saudara, di dalam bahasa aslinya kata membenci ini bukan berarti membenci secara emosi kepada mereka, tetapi ini sebenarnya adalah kata perbandingan yang kalau saya terjemahkan lebih harafiahnya, kata membenci ini dapat diartikan sebagai mencintai kurang, atau dalam bahasa Inggrisnya love less. Sehingga kalau saya memparafrasekan ayat ini saudara, perkataan Yesus ini, bunyinya akan kurang lebih seperti ini. Jikalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus mencintai orang tua, anak-anak, pasangan hidup, saudara-saudara, bahkan dirimu sendiri kurang daripada kamu mencintai Tuhan. Atau kalau saya mau parafrasekan lagi dengan kata lain, Tuhan tuh menghendaki kita agar kita menempatkan relasi kita dengan Kristus lebih tinggi daripada relasi-relasi lainnya yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Dan kenapa saudara kita perlu melakukan hal ini? Kenapa relasi dengan Tuhan itu harus ditempatkan yang paling tinggi? Apa kaitannya saudara ini dengan kehidupan kita? Karena satu hal saudara, relasi kita menentukan jalan hidup kita. Apa maksud saya di sini? Saya berikan sebuah contoh bagaimana relasi itu dapat menentukan jalan kehidupan kita. Katakan saudara tinggal di kota Jakarta, sudah menikah dan sekarang udah punya satu anak. Nah, sekarang saudara dapat tawaran kerja baru dari perusahaan yang jauh lebih besar dengan posisi yang tinggi, gaji yang lebih besar. Tetapi waktu saudara sharing tentang tawaran pekerjaan ini kepada istri saudara, ternyata istri saudara keberatan kalau saudara pindah ke tempat kerja itu. Karena saudara nanti akan sering kerja lembur di situ, saudara akan sering dikirim keluar kota, dan istri protes. Nanti waktu dengan istri, dengan keluarga akan jauh berkurang. Nah saudara, dengan semua informasi ini, pertanyaannya apakah saudara masih mau tetap mengambil pekerjaan ini? Nah saudara, keputusan kita mau mengambil atau tidaknya pekerjaan ini tergantung relasi mana yang lebih tinggi di dalam hati saudara. Kalau saudara berkata, saudara menempatkan relasi keluarga itu lebih tinggi daripada karir, maka saudara akan saudara nggak akan ambil tawaran kerja ini karena saudara tidak mau membuat istri dan anak-anak saudara sedih. Tetapi sebaliknya, kalau saudara menempatkan karir lebih tinggi daripada keluarga, maka saudara tetap akan mengambil tawaran kerjaan ini. Kapan lagi dapat tawaran kerja yang menarik, gaji yang lebih tinggi? Meskipun nanti istri, anak-anak kita akan keberatan, akan sedih dengan pilihan yang kita putuskan. Nah saudara, semua jalan hidup yang kita pilih itu sangat tergantung dengan setinggi dan sepenting apa relasi kita. Karena saudara, semakin tinggi kita menaruh relasi di dalam hati kita, maka relasi itu akan menjadi seperti satu bobot yang berat di dalam kehidupan kita. Katakan misalnya kalau kita menempatkan relasi dengan orang tua itu di tempat yang tinggi, maka saudara kalau orang tua itu ngomong apapun, kita akan ikutin
Kenapa saudara? Karena suara mereka itu sepertinya memiliki berat di dalam hati kita yang kalau kita nggak ikutin itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin akan sulit, kehidupan kita akan hancur, dan kita akan menjalani kehidupan yang tidak seperti yang kita inginkan. Atau mungkin misalnya saudara, kita nggak terlalu pusing dengan perkataan orang lain atau relasi dengan orang lain. Tetapi saudara, tanpa kita sadari, kita pun juga memiliki relasi terpenting dengan diri kita sendiri. Makanya tadi di ayat tadi, Yesus juga tambahkan di situ, bukan hanya kita harus membenci orang-orang, tetapi juga membenci diri kita sendiri di sini. Ya saudara, jadi mungkin saudara kita merasa diri kita ini adalah yang paling tinggi relasi dengan diri kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ingini, itu harus terpenuhi. Dan kalau tidak, kita akan merasa kehidupan kita akan hancur. Itulah kenapa juga saudara Yesus katakan di sini, jika mau menjadi muridnya, maka kita harus menempatkan Yesus di tempat tertinggi di dalam hati kita. Yesus harus menjadi bobot terberat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya, kita semua mau mengikuti Yesus. Karena saudara, dengan kita menempatkan Yesus di tempat tertinggi, disitulah kita baru dapat melihat Injil dengan lebih jelas dan lebih hidup. Firman Tuhan yang setiap kali diberitakan kepada saudara, firman Tuhan yang saudara baca, itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan semata, tetapi itu istilahnya atau ibaratnya seperti orang tua kita berbicara kepada kita, di mana perkataannya akan menjadi bobot yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan hati kita. Dan dengan demikian saudara, kalau Kristus ada di tempat yang tertinggi, firman Tuhan menjadi sesuatu bobot yang berat dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan selalu mempengaruhi cara kita hidup. Ia akan memimpin bagaimana cara kita mengambil keputusan. Dia akan mengubah bagaimana cara-cara kita hidup. Karena kita pasti akan mau hidup seperti dengan firman Tuhan katakan. Karena itu adalah sesuatu yang penting, bobot yang berat di dalam hati kita. Dan dengan begitu saudara, kita akan semakin kenal isi hati Tuhan. Kenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita baru dapat menghidupi seluruh panggilan hidup kita. Melayani Tuhan sebagai murid Kristus dengan setia sampai pada akhirnya. Dan saudara, supaya Kristus bisa menjadi yang tertinggi di dalam hati kita, maka Yesus katakan di situ, kita harus menurunkan kepentingan relasi-relasi lainnya lebih rendah daripada relasi kita dengan Kristus. Apakah mungkin itu dengan cara kita harus mengubah, mengurangi, bahkan sampai memutus relasi-relasi lainnya yang mungkin dapat menjauhkan kita dari relasi dengan Kristus. Karena saudara, relasi-relasi di dalam hati kita ini gak bisa berkompetisi satu dengan yang lain. Harus ada urutannya, harus ada prioritasnya saudara. Karena itulah cara kerja hati kita, cara kerja kehidupan kita saudara. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Ada harga yang besar harus kita bayarkan demi menempatkan Tuhan lebih dari relasi-relasi lainnya yang juga kita pandang penting dan berharga. Dan inilah kenapa saudara, Yesus sampaikan agar kita menghitung harganya dan menyadari apa saja harga-harga yang harus kita bayarkan, kita korbankan untuk menjadikan Yesus di tempat pertama dan untuk mengikutinya menjadi murid yang setia sampai pada akhirnya. Kita masuk ke poin yang kedua, untuk menjadi murid Kristus, kita harus menghitung harganya. Saudara, setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini pasti memiliki satu harga atau satu resiko yang kita tanggung. Saya ingat saudara, orang tua saya sering bilang, kalau kamu gak mau bayar harga, kalau kamu gak mau menanggung resiko, maka gak usah hidup. Karena hidup itu pasti identik dengan resiko. Seperti contoh yang saya berikan sebelumnya, pilihan antara karir yang bagus atau punya waktu yang lebih dengan keluarga. Kalau saudara pilih karir, maka saudara akan bayar harga. Waktu dengan keluarga jadi berkurang, dan ini bisa membuat mungkin relasi dengan istri dan anak-anak saudara makin jauh. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita memilih keluarga ketimbang karir, saudara akan membayar harga, penghasilan saudara nggak akan lebih tinggi. Mungkin taraf hidup saudara juga tidak akan naik. Apalagi kita tahu semua harga-harga makin mahal. Mungkin saja kita harus lebih berhemat di situ.
Nah saudara, keputusan yang kita ambil itu pasti memiliki harganya, begitupun juga keputusan kita menjadi murid Kristus. Dan Yesus menyatakan ini di ayat 27-30 dengan satu perumpamaan tentang orang yang membangun rumah yang pasti sebelum ia membangun dikatakan di situ akan menghitung terlebih dahulu anggaran dan biayanya dan apakah orang ini memiliki uang yang cukup untuk pembangunan untuk membangun rumah tersebut. Karena saudara dikatakan jika nanti pembangunan itu sudah dijalankan, dasarnya sudah dibikin, tetapi orang itu nggak bisa menyelesaikannya karena nggak cukup biaya, maka orang-orang lain itu akan melihat dan mengejeknya. Saudara, proses kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus itu memang sekilas kelihatannya mudah. Injil berkata bahwa Kristus telah membayar penuh seluruh keselamatan kita di dalam kematiannya di atas kayu salib. Dan karena itu saudara, kita nggak perlu lagi membayar apapun untuk menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan di dalam kasih karunia Kristus semata yang kita terima melalui iman semata, dan kita harus senantiasa patut bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Tetapi saudara, agar Injil betul-betul dapat hidup dan mengubahkan kehidupan kita, maka di situ Yesus katakan ada harga yang harus kita bayarkan. Dan seperti apa harga yang harus kita bayarkan ini? Yesus katakan di ayat 27 dengan satu perkataan yang cukup berat bagi kita, yaitu memikul salib. Dan saya harus katakan, harga memikul salib untuk menjadi murid Kristus ini adalah harga yang bukan hanya besar, tetapi yang terbesar yang seseorang bisa bayarkan di dalam kehidupan ini. Kenapa saudara? Karena salib itu identik dengan penderitaan. Salib identik dengan kehidupan yang dipermalukan. Salib identik dengan kehidupan yang sangat rendah. Dan Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kalau kamu mau menjadi murid Kristus, maka saliblah harganya. Dan harga memikul salib ini saudara akan kita tanggung, terutama saat kita berusaha menempatkan Tuhan di tempat tertinggi. Karena itu saudara, kita harus memutus, seperti yang tadi saya bilang, menurunkan atau mengubah relasi-relasi lainnya. Dan ini seringkali menjadi salib yang berat, terberat di dalam hidup kita. Karena relasi di dalam kehidupan manusia bisa dibilang adalah hal yang terpenting bagi setiap kita. Dan saudara, waktu perkataan ini disampaikan Yesus langsung kepada jemaat-jemaat pada saat itu, pada orang-orang pada saat itu. Perkataan Yesus ini menjadi sesuatu yang relevan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena pada masa itu saudara, kalau mereka mau menjadi orang Kristen, mereka itu harus membayar harga diputus hubungan dari keluarga mereka. Orang-orang Kristen di abad pertama pada masa Tuhan Yesus waktu itu, kalau mereka bilang mereka mau jadi orang Kristen kepada keluarga mereka, mereka akan diusir dari rumahnya karena mereka dianggap telah mengkhianati nilai-nilai keluarga yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristus. Yesus sendiri pun saudara di Markus pasal 3 dicatat di situ pernah dianggap sebagai orang gila oleh saudara-saudaranya. Dan ini saudara-saudara kandungnya sendiri saudara. Tetapi Yesus katakan inilah harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Kristus. Adanya relasi-relasi yang harus kita korbankan. Bagaimana dengan setiap kita saudara? Kita pernah mendengar di dalam gereja kita ada yang bernasib seperti apa yang terjadi pada orang-orang Kristen di abad pertama. Mereka juga harus diputus hubungannya oleh keluarga mereka karena mengikut Yesus. Tetapi mungkin kebanyakan dari kita tidak sampai diusir atau dicap sebagai orang gila oleh keluarga kita. Tetapi saudara, bukan berarti salib yang kita pikul lebih ringan. Mungkin saudara, salib yang kita pikul itu adalah konflik karena kita disalah mengerti. Mungkin ada kalanya saudara, kita mau menegur, kita mau mengatakan kebenaran, kita mau menghidupi nilai-nilai kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat kerja kita, di tengah-tengah rekan-rekan kita. Tetapi bukannya mereka malah mengapresiasi kita, orang-orang ini malah tersinggung karena tegurannya terdengar keras. Nilai-nilai kita terlihat aneh. Dan karena itulah orang-orang jadi mungkin mulai menjauhi kita. Hubungan-hubungan kita dengan orang-orang terdekat pun jadi retak.
dan konflik ini dapat berlangsung dengan cukup lama. Oke saudara, konflik memang kedengarannya lebih mudah daripada diusir dari rumah. Tapi bayangkan saudara kalau konflik ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kita simpan terus di dalam hati kita. Dan konflik ini mungkin gak hanya terjadi dengan satu orang, tapi dengan beberapa orang. Bukankah itu menjadi hal yang berat juga dalam kehidupan kita? Atau mungkin salib yang kita pikul adalah dengan mengorbankan agenda dan kebiasaan kehidupan kita. Demi mengikuti kehendak Tuhan, mungkin kita harus mengubah cara kita bekerja, mengganti pekerjaan kita. Mungkin ada planning kita, tujuan-tujuan kita, itu harus kita tata ulang lagi agar kita dapat mengikuti Yesus. Dan ini juga adalah hal yang gak mudah. Mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu nggak buruk, tetapi kita harus korbankan. Dan saudara tahu untuk mengubah kebiasaan itu adalah hal yang sangat sulit sekali saudara kita lakukan. Atau mungkin saudara, ada kalanya juga kita harus mempercepat planning kita, karena ini lebih sesuai dengan prioritas kita untuk menjalani kehidupan dalam kehendak Tuhan. Nah saudara, ini adalah bentuk-bentuk pikul salib yang saya percaya di setiap kita itu memiliki salib yang berbeda-beda sesuai kehidupan kita, musim kehidupan kita, pekerjaan kita, komunitas kita. Dan saudara, inilah kenapa Yesus katakan, lihat salib saudara, hitung salib saudara. Dan ini bukanlah satu opsi bagi kita saudara. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus, maka kita juga semua dipanggil untuk membayar harga dan memikul salib. Dan di dalam bahasa asli, saudara, kata memikul salib ini ditulis dalam grammar present tense. Yang artinya apa saudara? Salib ini akan terus menerus kita pikul selama menjadi murid Kristus. Saudara mungkin akan merasa, oke, satu konflik sudah berlalu, sudah ada forgiveness, sudah ada pengampunan. Kita udah terbiasa mungkin dengan gaya hidup yang baru. Tapi tanpa kita duga, ternyata muncul konflik baru lagi. Timbul lagi masalah yang pelik. Atau Tuhan ternyata mengarahkan kita kepada satu hal yang lain, sehingga kita harus berbenah lagi. Dan ini saudara, kita akan merasakan lagi emosi sakit hati lagi, rasa tidak nyaman lagi. Salib yang akan kita pikul adalah salib yang akan kita pikul terus menerus. Dan Yesus katakan di sini, count your cost. Ketahui, hitung dan lihat salib yang kita pikul. Dan kenapa ini penting saudara? Karena dengan kita melihat harganya, disitulah kita bisa memiliki ekspektasi yang lebih tepat untuk mengikuti Yesus. Kita tahu saudara ekspektasinya, oke, saya harus siap mengorbankan hal-hal ini dalam kehidupan saya. Oke, saya harus siap kalau orang ini nanti tidak akan setuju dengan saya. Saya harus siap kalau mungkin orang tua saya itu akan melihat saya dengan pandangan yang lebih berbeda karena saya mau ikut Kristus. Dan ini adalah harga-harga, salib-salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita saudara. Tapi bisa jadi saudara, ketika kita sudah menghitung harga mengikuti Yesus, di situ bukannya kita malah makin berani, kita malah jadi ragu, bahkan mau mundur, karena kita lihat, oh harganya besar banget yang harus kita korbankan. Kita masih belum siap saudara untuk menurunkan relasi-relasi lain dalam kehidupan kita. Kita masih belum siap. Kalau nanti orang tua melihat kita ini lebih aneh, kita belum siap untuk kehilangan teman-teman. Kita belum siap untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan hidup kita, saudara. Dan di sini kita bertanya, kalau kita mau benar-benar membayar harganya, mengikut Tuhan, mengorbankan ini semua, is it worth it? Apakah ini semuanya worth it untuk Kristus? Saya percaya jawabannya adalah iya. Namun saudara, bagaimana kita bisa melihat keberhargaannya? Apakah ikut Yesus itu sesuatu yang worth it kepada kita? Kita baru dapat melihat Yesus adalah pribadi yang worth it untuk kita ikuti saat kita sudah terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Apa maksud saya di sini? Kita masuk ke poin yang ketiga. Untuk menjadi murid Kristus, kita harus berdamai dengan Tuhan. Saudara, kita lihat dalam kelanjutan perikop ini di ayat 31 sampai 35. Nah, Yesus di sini melanjutkan perkataannya saudara dengan memberikan satu perumpamaan yang lainnya, dan perumpamaan ini berkaitan tentang seorang raja yang hendak pergi berperang, dan sebelum pergi dikatakan ia menghitung kekuatan pasukannya terlebih dahulu. Nah, saudara, perumpamaan ini memiliki arti yang mirip sebenarnya dengan perumpamaan sebelumnya,
Yesus melalui perumpamaan ini juga menegaskan betapa pentingnya untuk kita menghitung harga dalam mengikuti Yesus. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini saudara, dalam perumpamaan ini. Dikatakan di situ setelah raja tersebut menghitung, ia mendapati bahwa jumlah pasukannya lebih sedikit dari lawannya. Dikatakan dia cuma punya 10.000 pasukan, sedangkan lawannya punya 20.000 pasukan. Sehingga saudara kalau dia pergi berperang, raja ini pasti akan kalah. Saudara, seluruh kehidupan manusia di hadapan Tuhan itu layaknya bisa dibilang seperti raja yang mau berperang dalam perumpamaan ini. Setiap manusia saudara karena dosa itu telah membawa hidupnya seperti berperang melawan Tuhan. Dan tanpa manusia sadari, manusia itu sebenarnya kalau mau berperang sama Tuhan itu seperti membawa 10.000 pasukan melawan 20.000 pasukan. Yang berarti saudara, kita ini bukan lawan yang sepadan dengan Tuhan. Dan kalau saudara kita ini masih tetap ngotot mau lawan Tuhan, manusia masih tetap mau berperang sama Tuhan, maka dikatakan apa? Kita pasti kalah. Dan kekalahan ini kita tanggung di dalam kematian yang kekal. Dan satu-satunya jalan saudara, supaya kita ini dapat memiliki kehidupan, kita tidak diserang, tidak dibinasakan oleh raja yang kuat ini, satu-satunya cara adalah dengan berdamai dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat ke-32 di dalam perumpamaan ini, bahwa raja yang lemah ini yang menyadari bahwa dia bukanlah lawan yang sepadan dengan raja itu, ia mengirim utusan selama dibilang musuh itu masih jauh dan menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah saudara, apa artinya berdamai dengan Tuhan di sini? Ayat 33 berkata, berdamai dengan Tuhan itu berarti kita melepaskan diri kita dari segala milik kita untuk menjadi pengikut Kristus. Dan saudara, kalau betul-betul kita ingin mengikut Kristus dengan setia, kalau kita betul-betul ingin menempatkan Tuhan di tempat tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Dan kenapa ini penting saudara? Karena saudara, pilihan kita untuk mengikut Kristus itu sebenarnya bukan pilihan yang kita semua inginkan dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus itu terjadi bukan secara natural dalam kehidupan kita. Yang terjadi secara natural dalam kehidupan kita apa saudara? Kita maunya perang lawan Tuhan. Kita maunya berselisih. Kita ini adalah seteru Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau hati kita nggak diubahkan terlebih dahulu, kita tidak memiliki kedamaian di dalam Tuhan, atau kita berdamai dengan Tuhan saudara, maka saudara, kehidupan kita kalau kita bilang kita mau ngikut Tuhan itu adalah kehidupan yang akan terjadi secara terpaksa. Kita lebih akan mementingkan kehidupan kita ikut Tuhan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mungkin berkata kalau kita mau ikut Tuhan, kita itu mau mendapatkan keuntungan bagi kehidupan kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau mendapatkan berkat bagi kehidupan kita. Dan kalau saudara itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Dan itu semuanya terjadi kenapa saudara? Karena hati kita masih belum benar. Hati kita masih bergantung sama kehidupan kita sendiri. Dan kecenderungan hati kita tuh masih mau berperang lawan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, sebelum kita betul-betul mengikut Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang didamaikan terlebih dahulu oleh Tuhan. Melihat Tuhan bukan lagi sebagai musuh kita, bukan lagi sebagai raja yang akan menyerang kita, tapi melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita, raja yang adil, raja yang mau memimpin kehidupan kita. Dan pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana kita berdamai dengan Tuhan? Bagaimana hati kita itu dapat tunduk dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, raja yang lebih kuat ini, meskipun hati kita sekarang cenderung gak mau tunduk dan mengikuti Tuhan saudara. Saudara, kalau kita lihat dalam perumpamaan ini, raja yang lebih lemah ini dikatakan mengirim utusannya untuk mengusahakan damai dengan raja yang lebih kuat. Dan saudara, agar hati kita dapat berdamai dengan Tuhan, kita juga memerlukan seorang utusan yang dapat mewakili kita untuk berdamai. Dan siapakah utusan ini saudara? Apakah utusan ini adalah orang yang saudara anggap paling baik secara moral dalam hidup saudara? Apakah dia adalah pendeta saudara? Atau mungkin apakah ini adalah saudara sendiri yang saudara pikir, saya bisa kok, saya mampu untuk mewakili diri saya sendiri untuk berdamai dengan Tuhan karena saya orang baik, saya orang yang berprestasi dalam hidup ini. Saudara,
Westminster Confession of Faith bab 7 berkata kepada kita bahwa ada jarak yang begitu besar antara Tuhan dan manusia. Sehingga dikatakan di situ tidak ada manusia manapun yang dapat datang kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Karena sekali lagi saudara, manusia itu gak sepadan dengan Tuhan. Apalagi semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Siapapun dia, sebaik apapun kehidupannya, sehebat apapun prestasi di dalam dunia ini, semua manusia yang berdosa itu tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar, Tuhan memberikan utusannya bagi kita. Dan utusan ini bukan manusia sembarangan, tetapi dia adalah anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Untuk datang ke dalam dunia ini dan menjadi sama seperti kita manusia. Supaya kenapa saudara? Supaya Tuhan Yesus dapat menjadi utusan yang sepadan untuk mewakili manusia di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan perlu datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sepenuhnya. Dan karena Yesus adalah Tuhan sepenuhnya juga, dialah satu-satunya utusan yang dapat menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Karena dia dapat datang kepada Tuhan, dilayakkan karena dia sepadan dengan Allah Bapa di surga. Dan Yesus dengan setia di dalam dunia ini saudara, mengusahakan damai dengan ia terus menempatkan visi dan rencana Tuhan di atas seluruh relasi-relasi lainnya dalam dunia ini. Bahkan Yesus sampai dimusuhi, dihina, dipermalukan begitu rupa oleh orang-orang yang seharusnya dekat dan menerima dia. Dan tidak hanya itu saudara, Yesus, dia juga sudah tahu harga yang besar untuk menjalankan misi perdamaian ini. Dia harus memikul salib yang terkutuk dan terhina yang pernah ada di dalam dunia ini. Dia harus memikul salib murka Allah saudara. Dan di atas kayu salib, Yesus mati untuk mewakili kita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipenuhi oleh hutang dosa. Dan Yesus melunasi hutang dosa kita. Dan kita dapat didamaikan dan diterima oleh Sang Raja terkuat di dalam dunia ini. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi saudara. Di dalam Yesus saudara, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan saat kita saudara dipanggil menjadi murid-murid Tuhan, kita dipanggil bukan supaya Tuhan melihat siapa yang layak untuk diselamatkan, siapa yang pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Bukan saudara. Tetapi waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita karena kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita karena Ia mengasihi kita saudara. Jadi saudara, panggilan kita menjadi murid Kristus itu bukan panggilan yang Tuhan nyatakan dengan satu tuntutan, tetapi panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam satu anugerah. Dan oleh sebab itu saudara, panggilan sebagai murid-murid Kristus ini bukanlah suatu beban tetapi privilege. Memang betul saudara, waktu kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus akan menjadi bobot yang terberat dalam kehidupan kita. Yang mungkin akan membawa kita untuk memikul salib yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat berita anugerah yang tadi kita katakan, Tuhan memberikan kuk yang membawa kita kepada kelegaan. Tuhan memberikan kuk yang nyaman. Keberatan itu memang akan kita alami dalam kehidupan kita saudara. Tetapi di dalam Kristus semuanya itu worth it. Di dalam Kristus semuanya itu layak untuk kita pikul. Harganya akan menjadi terlihat ringan saat kita melihat Kristus yang sudah terlebih dahulu mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena seberat-berat apapun kehidupan kita saudara, sebesar apapun pengorbanan yang harus kita bayarkan dalam kehidupan kita, ada satu hal yang pasti saudara, kita bukan lagi musuh Tuhan saat kita membayar semua harga-harga itu. Kita sini adalah rekan kerja Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan itu tidak akan berubah saudara, sampai kapanpun juga. Dan pertanyaannya saudara, dengan melihat semua berita Injil ini, apakah Kristus worth it untuk saudara tempatkan di tempat tertinggi dalam hati saudara? Dan kalau saudara masih menyimpan satu keraguan, saudara masih berat untuk membayar harga, saudara mungkin masih merasa sedih karena kalau kita ikut Tuhan, artinya hubungan kita dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang kita kasihi mungkin akan lebih jauh. Saudara, saya berharap kita dapat terus melihat kepada Injil yang sudah diberitakan ini.
kita dapat melihat kasih Kristus yang lebih besar ini. Dan di situ kita dapat melihat bahwa meskipun kehidupan kita akan berjalan dengan berat untuk menjadi murid Kristus, tapi ini akan menjadi kehidupan yang worth it kita jalankan. Karena Kristus mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mendengar satu peringatan yang cukup keras dalam firman ini, di mana untuk mengikut-Mu kau katakan kami harus menempatkan Kau di tempat tertinggi, di mana di situ kami harus menurunkan relasi-relasi kami dengan yang lainnya. Kami harus membayar harga yang begitu besar. Kami mungkin harus mengubah kehidupan kami, mengubah relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan sekali lagi nyatakan kepada kami Injil-Mu. Nyatakan kepada kami sekali lagi kasih-Mu yang begitu besar itu kepada setiap kami. Sehingga Tuhan ketika kami menjadi murid-Mu, yang kami lihat itu terutama bukan hanya harga-harganya saja, tapi yang kami lihat terutama itu adalah kasih yang telah memuaskan setiap kami, kasih yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kami, kasih yang telah mempersatukan kami dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Bapak, biar ini menjadi harga yang berharga atau harta yang begitu kaya dan berharga dalam kehidupan kami, yang melampaui segalanya. Dan bahkan ini menjadi harta yang dapat mempengaruhi kehidupan kami, relasi kami, dan menjadi harta yang dapat membawa setiap yang berelasi dengan kami untuk datang kepadamu dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.